Halo, Assalamualaikum sahabat juara. Berjumpa lagi bersama saya, Kak Firdaus, di channel Bimbel Nur Fikri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal tryout UTBK, yaitu tryout ke-11 ya. Khususnya pada tes potensi skolastik, yakni subtes atau materi pemahaman bacaan dan menulis ya. Gitu. Jadi disimak ya pembahasannya yang kurang lebih ada 15 soal ya, 15 nomor. Oke, jadi untuk subtes pemahaman bacaan dan menulis ini kita mulai dari nomor 16 ya. Oke, soal nomor 16 yaitu inti yang diungkapkan pada bacaan tersebut. Ya, ini sama halnya dengan menganalisis tema atau topik suatu bacaan ya. Nah, dari materi-materi yang sudah kalian pelajari ya, atau yang sudah dijelaskan oleh kakak pengajar Nur Fikri ya. Jadi dalam menganalisis topik atau tema suatu bacaan itu langkah awalnya adalah memahami atau kita lihat dulu apa ide pokok yang ada dalam teks tersebut ya. Nah, di bacaan ini ada 2 paragraf ya, seperti biasa kita lihat gagasan utama dari kedua paragraf ini apa ya. Ya, jadi langsung saja ya. Jadi kakak berikan ya penjelasannya bahwa yang dibahas dalam paragraf pertama pada teks ini adalah kekayaan ya. Jadi kekayaan potensi ya yang ada di Indonesia ya, potensi kelautan gitu ya. Jadi karena di sini terlihat ya berdasarkan hasil riset ya menunjukkan bahwa nilai kekayaan laut di Indonesia mencapai 1.772 triliun. Jadi terlihat ya bahwa dalam tes ini diinformasikan potensi atau kekayaan laut yang dimiliki oleh Indonesia ya. Gitu. Karena penjelasannya juga berkaitan dengan kekayaan itu ya, potensi-potensi itu. Nah, lalu di paragraf kedua ya diberikan penjelasan lagi bahwa dengan luas perairan yang mencapai 6,3 juta kilometer persegi, tentunya Indonesia mempunyai potensi kekayaan laut yang sangat besar. Nah, dijelaskan di sini. Lalu ada kalimat keduanya, namun potensi yang besar ini belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, kalimat berikutnya menjelaskan kalimat 2 ini ya, karena belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, terus diberikan tambahan bahwa ada upaya nih yang perlu dilakukan agar upaya itu optimal gitu kan. Nah, berarti paragraf kedua ini adalah semacam ya berisi tentang bagaimana kita perlu mengoptimalkan potensi-potensi yang tinggi itu. Nah, berarti kan dari kedua paragraf ini ya, yang pertama menjelaskan potensi yang tinggi, yang kedua perlunya kita memanfaatkan potensi itu. Berarti tema yang diangkat dalam teks ini adalah sesuai dengan pilihan yang D ya, kekayaan laut Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Makanya tadi katakan seharusnya perlu gitu ya. Nah, jadi topik dalam teks ini adalah yang D ya. Karena kalau kita lihat opsi A, B, C, E ya, masalah perlunya atau belum dioptimalkan kekayaan itu ya tidak terwakili. Oke? Ya, ini untuk nomor 16. Kita lanjut nomor 17. Pernyataan yang tepat terkait dengan isi kedua paragraf tersebut ya. Isi kedua paragraf pada bacaan tersebut. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini tetap ya kita pahami dulu ide pokok antar paragrafnya apa. Nah, baru nanti poin-poinnya ini kita bandingkan, kita sesuaikan. Karena tadi sudah kakak jelaskan bahwa paragraf pertama membahas jumlah potensi kelautan atau kekayaan Indonesia yang sangat tinggi ya, dan paragraf kedua belum dioptimalkan potensi itu, berarti pernyataan untuk hubungan isi antar paragraf yang sesuai adalah pada pilihan yang D ya. Isi paragraf kedua
mempertentangkan isi paragraf pertama ya. Tadi dimaksud mempertentangkan ya. Jadi ada kekayaan yang tinggi. Nah, dipertentangkan namun potensi ini ya belum dimanfaatkan gitu. Oke? Jadi mempertentangkan. Ya, jadi nomor 17D. Kita lanjut nomor 18 yang tidak termasuk perbaikan untuk kalimat 1. Oke, ini bunyi kalimat satunya ya yang kakak kutip langsung. Ya, berdasarkan hasil riset Pusat Penelitian Oceanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau P2O LIPI menunjukkan bahwa nilai kekayaan laut di Indonesia mencapai 1.772 triliun rupiah. Nah, yang ditanyakan tidak termasuk, jadi kalian harus hati-hati juga ya dalam membaca soal. Nah, kadang kan nggak teliti, tidaknya nggak dibaca, akhirnya yang dicari malah yang tepatnya. Maksudnya perbaikan yang harus dilakukan. Padahal bunyi pertanyaan ini adalah perbaikan yang tidak perlu kita lakukan. Kalau dilakukan bisa jadi nggak berpengaruh atau malah jadi salah gitu ya, nambah salah gitu. Oke? Ya, jadi kalau kita lihat opsi A bagaimana nih? Menghilangkan kata berdasarkan. Ya, jadi gampangnya begini ya. Kalau kalimat yang diawali berdasarkan, pasti nanti ada koma tuh ya. Berdasarkan bla bla koma gitu ya. Nah, setelah koma langsung ada verba me ya. Nah, itu termasuk bentukan yang susunan kalimat yang strukturnya tidak lengkap. Ya. Seperti ini, berdasarkan hasil sampai koma, lalu ada menunjukkan, ada me. Nah, ini predikat dan ini nggak mungkin subjek. Ya, ini pasti objek karena predikatnya adalah verba transitif. Gitu. Nah, ini keterangan sampai koma. Jadi susunannya jadi nggak ada subjek. Ya, makanya pilihan yang A perlu kita lakukan. Artinya kata berdasarkan perlu kita hilangkan. Ya. Lalu nyambung dengan ini. Kalau berdasarkan dihapus, pasti tanda koma juga perlu dihilangkan. Gitu ya. Jadi nyambung ke opsi B. Kita hilangkan tanda koma, juga perlu dilakukan. Ya. Gitu. Yang berikutnya yang C, udah jelas ya bahwa kata triliun yang bakunya pakai I, bukan Y. Oke, jadi triliun gitu ya. Bukan triliun gitu ya. Jadi yang C juga perlu kita lakukan. Ya. Nah, D atau E berarti? Oke, jadi yang tidak perlu dilakukan adalah mengubah RP yang awalnya nggak pakai titik digunakan dengan jadinya pakai titik. Jadi salah gitu. Kalau yang D ya, riset menjadi riset udah jelas perlu tidak perlu kapital karena di sini riset ini bukan nyambung ke nama. Ya, ini sama kayak hasil analisis, hasil penelitian. Jadi dia tidak satu bagian dari satu unsur dari nama ini. Nama lembaga P2O LIPI ini, ya. Gitu. Jadi lembaganya dari sini namanya dari sini diawali, ya. Jadi benar bahwa riset di sini tidak perlu kita kapitalkan. Nah, jadi yang tidak perlu dilakukan adalah yang E, ya. Mengubah RP yang awalnya nggak pakai titik menjadi pakai titik jadi salah. Mengapa? Jadi perlu diingat bahwa singkatan mata uang termasuk singkatan satuan ukuran kayak sentimeter, kilometer, ya, tidak perlu menggunakan tanda titik, ya, gitu. Jadi rupiah kan mata uang. Nah, kalau disingkat nggak pakai tanda titik, oke? Gitu. Baik, ini soal nomor 18, ya. Kita lanjut soal nomor 19. Penggunaan kata yang berlebihan. Ya, kalau udah begini bunyinya bisa jadi ini kasus pada bentuk yang tidak hemat, pemborosan, ya. Gitu. Nah, jadi bisa kalian tonton lagi ya bahwa di video soal pelatihan ya itu juga sudah kakak terangkan tuh kasus-kasus pemborosan tuh kayak gimana, ya. Gitu. Baik, langsung saja. Di sini yang mengandung kata berlebihan ada di kalimat 5. Ya. Gitu. Nah, di mana letak pemborosannya? Bisa kita lihat di penggunaan yang sangat besar sekali. Ya. Jadi poin pemborosannya ini adalah disebabkan oleh
adanya bentuk yang bersinonim. Ya, jadi kalau ada bentuk yang bersinonim, kalau digunakan sekaligus dalam sebuah kalimat itu bisa menimbulkan pemborosan. Ya, jadi kata sangat dengan kata sekali ini kan bersinonim. Jadi kita nggak usah gunakan sekaligus dalam kalimat ini. Pilih aja salah satu ya, yang sangat besar atau yang besar sekali gitu. Oke? Baik, itu nomor 19. Kita lanjut nomor 20. Ya, pertanyaannya adalah agar paragraf kedua lebih padu. Kalimat 8 perlu dipindahkan pada posisi ya. Oke. Jadi kalau kita lihat soal ini lebih ke kepaduan ya, materi kepaduan paragraf ya. Gitu. Nah, ini paragraf keduanya. Ya, kita lihat di sini kalimat ke-8-nya berbunyi pengaturan yang baik atas potensi kekayaan laut ini perlu dilakukan agar potensi itu lestari dan pemanfaatannya optimal. Ya. Oke, jadi ini sebenarnya jawabannya adalah yang D setelah kalimat 6. Ya. Kenapa? Kita lihat bentuk kepaduannya ya. Gitu. Jadi di kalimat 6 ada kata namun. Kalau ini langsung mempertentangkan kalimat 5 kan nggak nyambung. Potensi yang besar ini belum dimanfaatkan. Ini kan baru dikatakan punya potensi. Jadi pertentangan di kata belum dimanfaatkan nggak pas gitu. Nah, makanya lebih pas dengan kalimat 8 nyambung ke sini, pemanfaatannya optimal. Namun belum dimanfaatkan secara optimal, kan gitu kan? Nah, ya jadi kalau kita baca nyambung tuh ya. Pengaturan yang baik atas potensi kekayaan laut ini perlu dilakukan agar potensi itu lestari dan pemanfaatannya optimal. Namun potensi yang besar ini belum dimanfaatkan secara optimal. Jadi nyambung kan? Gitu. Jadi kalau kita lihat kepaduannya ya, kalau dia 8 baru 6 dengan konjungsi, dengan repetisi juga gitu. Oke? Jadi jawaban 20 D. Oke, sahabat juara, kita lanjut soal nomor 21 ya. Baik, ini tipe soal perbaikan ya. Gitu. Jadi tipe soal perbaikan yang poin-poinnya tidak perlu diperbaiki atau pilihan lain yang sebagai pilihan perbaikannya ya. Baik, di sini yang ditebalkan adalah tolok ukur. Ya. Jadi mungkin kalian juga bertanya-tanya, yang benar yang mana sih? Tolok ukur atau tolak ukur gitu ya. Oke, sebenarnya kata tolok tuh ada ya, gitu. Oke. Jadi maknanya bisa dalam arti selaras gitu ya. Oke. Nah, terus ada juga bentukan tolok ukur. Jadi artinya tolok ukur ini sudah benar. Jawabannya A, tidak perlu diperbaiki. Jadi jangan diganti tolak malah. Kalau kita ganti tolak ukur jadi nggak tepat malah jadi salah gitu ya. Nah, apa sih maksud dari tolok ukur ini? Itu bisa bermakna dasar atau patokan sebenarnya. Jadi opsi D sama E ini sebenarnya juga bisa sebagai penggantiannya. Tapi kan karena ini nggak salah ya. Nah, makanya jawabannya adalah yang A, ya. Gitu. Jadi yang benar itu tolok ukur ya, bukan tolak ukur. Oke? Nomor 21, A. Selanjutnya nomor 22, ya. Kata yang ditebalkan adalah tergantung pada. Apakah sudah benar atau belum, ya? Oke. Jadi kalau kita maknai kata tergantung pada itu bisa bermakna berkaitan, berhubungan dengan apa gitu ya. Nah, di sini kata tergantung padanya kita lihat di kalimatnya ya. Baik atau tidaknya tindakan seseorang tergantung pada seberapa taat dan seberapa dalam penghayatan terhadap agama yang diyakini. Berarti kan bisa kita maknai ya, baik buruknya tindakan orang itu bisa berhubungan seberapa taat dan seberapa dalam penghayatan terhadap agama. Bisa kan? Nah, berarti kata tergantung pada ini sudah benar ya, tidak perlu diperbaiki ya. Dan tambahannya lagi memang tergantung pada ini juga bisa dimaknai dengan bergantung pada ya. Tetapi kan karena dia nggak salah ya, jadi tetap yang A. Oke? Kecuali kalau ditulis di sini tergantung kepada ya. Nah, itu bisa salah juga karena kan pada sama kepada itu berbeda ya. Gitu. Oke, kalau kepada kan tujuan. Kalau pada itu bisa dalam arti posisi gitu ya. Jadi dalam kaitan gitu ya. Nah, makanya ya jawabannya tetap A. Oke, kita lanjut nomor
23. Nah, di sini ada kata mengarahkan. Ya, masih ingat tentang verba transitif? Ya, bahwa verba transitif itu adalah verba yang membutuhkan objek. Jadi ketika ada verba transitif langsung muncul kata depan, nah itu termasuk yang nggak padu kalimatnya. Ya, kayak menceritakan tentang gitu ya. Menyimpulkan tentang ya, salah. Oke, sama kayak begini juga. Jadi kalau dia langsung mengarahkan kepada, nah kebetulan kan kepada kata depan, ya, artinya salah nih susunannya. Jadi nggak mungkin yang A jawabannya, gitu, ya. Nah, berarti yang mana? Karena dia butuh objek, berarti kita munculkan pilihan yang ada objeknya, yaitu pada pilihan yang B, mengarahkannya kepada, ya. Objeknya mana? Nya, ya. Gitu. Jadi katanya ini adalah kata ganti yang sama dengan kata ganti iya kan. Nah kan iya itu dalam kalimat kalau dia setelah predikat, kalau memang predikatnya transitif, ya setelahnya adalah objek. Gitu. Saya akan menemui dia, kan saya subjek, akan menemui predikat, dia objek. Kita variasikan kalimatnya, saya akan menemuinya. Jadi objeknya ada juga tetapnya. Gitu. Ya, sama kayak begini ya. Gitu. Jadi karena dia transitif, butuh objek, maka kita munculkan perbaikannya dengan menghadirkan objek, ya, mengarahkannya, gitu. Jadi mengarahkan manusia dalam konteks ini berarti ya. Gitu. Oke, di jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 24. Ya, dengan agama manusia bisa menjaga moralitas individu dan sosial yang baik karena agama telah mengatur tentang masalah akhlak. Ya. Nah, apakah kata moralitas di sini sudah benar atau belum? Ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, sudah benar menjaga moralitas individu. Ya, kenapa sudah benar? Karena dia nyambung ke sini juga. Gitu. Kalau kita ganti menjaga moral, ya, kurang tepat karena susunannya jadi berubah nanti ya. Gitu. Ini kan menjaga dalam hal yang berkaitan dengan moral seseorang gitu ya. Makanya lebih tepat moralitas. Jadi kalau moralitas kan bisa dikaitkan dengan hal-hal yang berkenaan dengan moral seseorang. Makanya moralitas individu yang berkenaan dengan moral orang per orang, seseorang pribadi misalnya gitu ya. Nah, makanya lebih tepat adalah yang A, tidak perlu diperbaiki. Ya. Tuh, dan juga di sini kalau kita lihat ya, moralitas ini kan kata benda ya, gitu. Oke? Jadi lebih tepat tuh makanya susunannya. Ya, moralitas individu dan sosial. Oke? Jadi nomor 24 yang A. Kita lanjut nomor 25 ya. Di sini ada kata mengatur tentang. Nah, tadi ya, ini nyambung dengan pembahasan soal tentang verba transitif. Ya. Gitu. Mengatur itu termasuk verba transitif. Tentang kata depan udah pasti salah gitu ya. Jadi nggak mungkin yang A. Berarti yang C tetap salah. Ya. Karena mengatur mengenai juga kata depan. Yang D sama juga salah. Ya, karena mengajarkan juga termasuk verba transitif. Ya, gitu. Jadi salah juga. Berarti yang benar yang mana? Nah, mengatur aja. Nggak usah pakai kepada, ya. Gitu. Jadi agama telah mengatur masalah akhlak gitu, ya. Kok bukan membimbing? Ya kalau membimbing mah lebih ke manusia ya, gitu. Ya, kalau akhlak, masalah akhlak ya diatur oleh agama. Oke? Jadi nomor 25 B. Oke, baik sahabat juara, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 26, ya. Oke, di sini kata yang ditebalkan adalah empati, ya. Dengan agama, orang akan terdorong untuk empati kepada orang yang membutuhkan. Ya, sangat jelas bahwa kata empati dalam kalimat ini salah. Ya, jadi tidak mungkin jawabannya adalah yang A. Ya. Nah, karena di sini dalam konteks orang terdorong untuk merasakan, ya, ikut merasakan bagaimana yang dirasakan orang lain, ya. Jadi jawaban yang benar adalah berempati.
ya. Jadi yang D. Kakak rasa ini cukup mudah ya, gitu. Soalnya ya, karena kalau pilihan yang lainnya kan nggak pas. Bersimpati atas kepada, ya kan? Ya, berempati pada kepada, ya kan? Kalau yang opsi C atau D kalau dimasukkan gitu jadinya aneh gitu ya. Oke, jadi arti di sini adalah ikut merasakan ya apa yang dirasakan oleh orang lain. Oke? Makanya lebih tepat berempati. Kita lanjut soal nomor 27 ya. Di sini kata yang ditebalkan adalah kemaslahatan. Apa sih yang dimaksud dengan kemaslahatan itu? Ya, jadi ya maksud kemaslahatan adalah kebermanfaatan ya. Jadi sesuatu yang bisa yang bisa berikan manfaat ya, yang bisa memiliki manfaat. Oke, kita lihat dalam kalimatnya, dengan motivasi agama, orang akan saling menghargai, saling membantu dalam kebaikan, bersikap adil dan melakukan hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan umat. Berarti kalau kita lihat secara konteksnya sudah benar ya, melakukan hal-hal yang terkait dengan ya hal yang memiliki manfaat. Oke? Jadi jelas ini tidak perlu diperbaiki karena sudah benar. Ya. Gitu. Jadi diingat ya, salah satu perbaikan kalau diksi, ini kan diksi ya. Itu analisisnya bisa dikaitkan dengan makna lalu kalimatnya, konteks kalimatnya ya. Karena diksi itu nggak jauh-jauh dari makna juga. Oke? Baik, kita lanjut nomor 28. Pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan tersebut adalah, ya, ini jawaban yang benar adalah pilihan B. Penguasaan beberapa bahasa disebabkan oleh letak geografis dan keadaan sosial. Di manakah opsi B ini sesuai dalam teks tersebut? Oke, ya. Jadi sebenarnya pilihan B ini adalah pengungkapan secara tersirat dari kalimat 1 sampai kalimat 3. Ya, nih. Secara sosiolinguistik, masyarakat Indonesia mempergunakan tidak hanya satu bahasa, melainkan paling sedikit 2 bahasa. Itu kan sudah menunjukkan tuh beberapa bahasa ya. Oke, di samping itu secara geografis Indonesia terletak pada wilayah yang memungkinkan interaksi dengan negara lain, sehingga mau tak mau kita mesti mengenal tentang salah satu bahasa asing. Nah, ya, jadi sosiolinguistik terlihat bagaimana kita jadinya menguasai beberapa bahasa. Secara geografis terlihat bagaimana kita perlu juga menguasai beberapa bahasa ya, karena ada kemungkinan interaksi dengan negara lain, ya kan? Nah, ditegaskan lagi di kalimat 3. Hal ini, jadi hal yang tercakup di kalimat 1 dan 2 tampak pada pemakai bahasa Indonesia yang tentunya juga dimungkinkan untuk mengenal salah satu bahasa asing atau paling tidak menguasai bahasa daerahnya. Nah, kan terlihat tuh ya bahwa penguasaan beberapa bahasa disebabkan letak geografis dan keadaan sosiolinguistik. Ya kan? Gitu, oke? Jadi jelas ya, nomor berapa nih? 29 ya? 28 ya. Nomor 28 jawabannya B. Oke, kita lanjut. Nomor 29. Kalimat yang menggunakan konjungsi yang tidak tepat adalah, nah, kembali lagi masalah konjungsi ya. Jadi harus dipelajari lagi, dihafalkan lagi ya. Karena memang kalau soal gini kan mau nggak mau ya setiap kalimatnya harus kalian cari dulu. Kalimat 1 mana nih konjungsinya gitu kan. Sampai kalimat 5 yang sudah dengan opsi ya. Kalimat 1 ada konjungsi tidak hanya melainkan, ini sudah mengacu ke konjungsi korelatif ya. Ada juga konjungsi dan ya. Lalu kalimat 2 ada di samping itu, konjungsi antar kalimat. Ada lagi konjungsi sehingga ya, intra kalimat. Lalu kalimat 3 ada konjungsi atau ya. Kalimat 4 ada konjungsi dan ya, sebelum ya, konjungsi temporal. Kalimat 5 ada konjungsi walaupun demikian ya, dan ada konjungsi tetapi ya. Nah, tapi yang salah di sini adalah kalimat ke-1 ya.
Ya, kesalahannya berkaitan dengan konjungsi korelatif. Ya. Masih ingat tentang konjungsi korelatif? Apa? Jadi konjungsi yang penggunaannya berpasangan. Ya, ada dua kata atau lebih, ya. Beberapa di antaranya yang termasuk konjungsi korelatif baik maupun, ya. Baik masyarakat maupun pemerintah, misalnya gitu ya. Bisa juga tidak hanya tetapi juga. Ya, tidak hanya tetapi juga. Lalu bukan hanya melainkan juga. Oke? Bisa juga jangankan pun. Nah, itu beberapa yang termasuk konjungsi korelatif, ya. Nah, salahnya di sini. Jadi, kalau konjungsi itu tidak kita gunakan sesuai dengan pasangannya, nah itu termasuk menjadi bagian dari kesalahannya. Misalnya tadi ada baik maupun, ya. Nah, tapi dipasangkan dengan baik ataupun, itu termasuk salah. Nah, sama kayak gini juga. Kan tadi kalau tidak hanya pasangannya apa? Tetapi juga. Tapi di sini tidak hanya melainkan juga. Jadi salahnya di sini. Ya, harusnya di sini tidak hanya satu bahasa, tetapi paling sedikit dua bahasa. Ya, gitu. Oke, perbedaan penjelasan singkat ya. Apa bedanya tidak hanya dengan bukan hanya kalau kita gunakan? Jadi kalau tidak hanya itu ya, jika di sini menegasikan kata kerja. Ya. Atau kalau di sini kan dia lebih ke kata bilangan ya. Jadi bisa juga pakai tidak hanya, ya. Gitu. Oke? Nah, kalau bukan itu menegasikan kata benda. Misalnya di sini paman, ya. Beliau bukan paman saya, melainkan ayah saya. Jadi begitu kalau benar. Ya, karena paman, ayah kan kata benda. Oke, bedanya begitu ya. Jadi kalau tidak menegasikan kata kerja, kalau bukan menegasikan kata benda ya, gitu. Oke, kalau tidak itu bisa kata sifat, kata kerja ya, gitu. Oke? Bisa juga di sini kata bilangan. Ya. Soal terakhir nomor 30. Ya, kata yang digunakan secara tidak tepat terdapat dalam kalimat. Oke, ini bagian dari diksi juga ya, pemilihan kata ya. Gitu. Jadi penggunaan kata bisa salah karena fungsinya, ya. Gitu. Bisa juga penggunaan kata itu salah karena kata tersebut menghilangkan unsur inti kalimat, ya. Gitu. Atau bisa juga tadi ya, karena menyebabkan pemborosan juga bisa, ya. Kayak tadi sangat sekali gitu ya. Itu kan juga jadi salah kalimatnya kan, karena kata sangat atau sekalinya dipilih salah satu. Misalnya gitu ya. Oke. Di sini kata yang salah ada di kalimat 2. Ya. Gitu. Kata apakah yang salah? Oke, kata yang salah di sini adalah kata pada. Ya, coba kita baca nih. Indonesia terletak pada wilayah yang memungkinkan interaksi. Kenapa salah? Ingat, kata pada itu berfungsi untuk menunjukkan keterangan waktu. Pada hari ini, ya. Pada tahun sekian gitu kan, waktu kan. Bisa juga menunjukkan posisi ya, misalnya pada manusia gitu ya. Bukumu ada pada saya, itu juga benar baru. Ya, kesalahannya ada pada dirinya, itu baru benar. Ya, sedangkan ini menyatakan keterangan tempat. Nah, kalau menyatakan keterangan tempat, yang kita gunakan harusnya di. Oke, jadi Indonesia terletak di wilayah yang memungkinkan interaksi. Harusnya begitu. Ya, bukan pada. Jadi ingat perbedaannya ya. Kalau pada untuk tempat, kalau pada untuk waktu, kalau di untuk tempat. Nah, makanya kan nanti kalau ada soal yang menggunakan di untuk waktu, salah juga. Di tahun sekian, harusnya kan pada. Ya, jangan sampai kebalik. Oke? Ya, jadi itulah sahabat juara. Pembahasan soal-soal tryout ke-11 khusus pada tes potensi skolastik ya. Yaitu PBM. Semoga bermanfaat ya, dan tetap semangat ya dalam mempersiapkan diri menjelang UTBK nanti ya, gitu. Akhir kata saya sampaikan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara.